Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Nur Maulina, NPM 21488111038. Saya di sini dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD semester 5 kelas A. Nah, saya di sini akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS IPA kelas tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba ibu minta Rindiani dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba dicek kanan kiri kalian. Mungkin ada teman kalian yang tidak masuk pada pagi hari ini. Alhamdulillah lalu masuk semua. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 121. Ya. Nah, di situ kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau kita bisa sebut dengan IPAS. Nah, kita akan belajar tentang bab 1 tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi, yaitu temanya tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu cukup di nomor 1 saja, yaitu tentang peserta didik dapat atau bisa mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Untuk tujuan kedua dan ketiga kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya itu ada sebuah percakapan antara Dono, Siti, Eko, Rizal, dan Bella. Nah, di situ kata Dono, "Kamu suka sayuran tidak?" Dan Siti menjawabnya, yaitu, "Suka dong, sayur, buah, kacang. Pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan." Dan Eko pun menjawab, "Aku pernah membaca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas." Nah, dan Rizal pun menjawab, "Makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan." Bella pun menyanggah, "Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya bagi kita untuk kehidupan sehari-hari." Nah, di halaman selanjutnya ada sebuah percakapan lagi di situ antara ibu dan anaknya. Nah, kata anak laki-lakinya, "Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering." Nah, kata seorang ibu, "Itu, Lan, kalau mau memberi air pada tanaman kita, itu perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mila?" Nah, kata Mila, "Karena di dalam tanah itu ada akar. Akar itu fungsi akar yaitu untuk menyerap air." Nah, seperti manusia yang mempunyai kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Jadi bukan manusia yang memiliki anggota tubuh, tumbuhan juga memiliki anggota tubuh. Apa aja anggota tubuh pada tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, kita akan mempelajari selanjutnya. Dibuka bukunya selanjutnya di halaman selanjutnya ya. Nah, di situ setiap anggota tumbuhan atau tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi di bagian tumbuhan itu memiliki tujuannya masing-masing, yaitu untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, bagian tumbuhan itu yang pertama ada akar. Ya, tahu akar bagian tumbuhan? Akar itu ada di paling bawah, di bawah tanah itu ada akar. Nah, akar ini adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah dan akan mati. Ya, akar ini memiliki dua macam. Ya. Yang pertama ada akar tunggang, yang kedua akar serabut. Nah, akar tunggang ini pada akar utama tumbuhan akar cabangnya yang ukurannya lebih kecil. Biasanya akar tunggang ini hanya satu, gak serabut. Nah, sedangkan yang kedua ada akar serabut. Akar serabut ini akarnya bercabang, sedangkan akar tunggang itu ada akar utama dan akar cabang. Cabangnya tuh gak banyak. Ya, lihat, bisa dilihat akar serabut itu akarnya bercabang semua. Ya, dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Ya, itu namanya akar. Ya, itu bagian tumbuhan yang pertama. Nah, fungsi akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan lagi atau bagi tumbuhan seperti wortel. Jadi wortel itu menyimpan cadangan itu di akar. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa buah wortel atau sayur wortel ini menyimpan cadangan makanannya itu di dalam akar. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu ada batang. Setelah akar di bawah tanah itu ada batang yang tumbuh ke atas. Nah, batang ini berfungsi untuk menyalurkan air dari akar dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Jadi kalau tidak ada batang, tumbuhan akan roboh. Ya. Batang juga yang memperkokoh tumbuhan. Nah, bagian tumbuhan yang ketiga ada daun. Jadi setelah akar, batang, daun. Tahu daun? Bisa dilihat ini di pohon ini ada daun. Ya, daun itu sebagai tempat menghasilkan makanan. Di daun itu bisa berfotosintesis. Fotosintesis sebagai tempat menghasilkan makanan. Jadi daun itu berfungsi untuk sebagai tempat makanan. Bagian tumbuhan yang keempat tadi sudah akar, batang sama daun. Nah, di sini ada bunga. Ya, kalau kalian tahu di tumbuhan itu ada bunga. Bunganya itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya. Yang kelima ada buah. Jadi setelah akar, batang, daun, sama bunga itu ada buah. Ya, ingetin, bagian tumbuhan yang kelima itu ada buah. Hasil perkembangbiakan tumbuhan pada buah ini terdapat pada biji yang diselimuti oleh daging. Ya, ada biji yang diselimuti oleh daging. Nah, daging itu akan menghasilkan buah. Nah, di halaman itu ada manfaat tumbuhan bagi manusia. Ya, yang pertama coba dilihat. Sebagai sumber bahan pangan. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Jadi kayak sayur, kangkung itu bisa dimakan, ya wortel itu bisa dimakan, yaitu manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, nah di sini sebagai bahan perabot rumah seperti jembatan,
dermaga, kapal, layang-layang, dan lain-lain. Ya, manfaat tumbuhan bagi manusia yang kedua itu apa? Ya, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, layang-layang, dan kapal. Nah, manfaat tumbuhan yang ketiga bagi manusia yaitu sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia itu, bagi kita itu banyak sekali. Salah satunya yaitu ini yang ibu tadi sebutkan. Nah, untuk selanjutnya itu di halaman selanjutnya ada lembar kerja peserta didik. Ya, karena waktunya bentar lagi istirahat, di situ ibu minta kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan besok di meja ibu, dan ibu akan nilai untuk pertemuan selanjutnya. Di situ ada lembar kerja bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, carilah informasi mengenai fungsi dari bagian tumbuhan-tumbuhan tersebut. Kemudian kalian tulis sesuai bagian pada yang ada di gambar. Jadi ibu minta besok pagi sebelum bel berbunyi, bel masuk berbunyi, tugas kalian sudah ada di meja ibu. Ya. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Mungkin ada anak-anak atau dari kalian yang tidak paham materi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kalau paham. Ya, silahkan ditutup bukunya. Kita baca alhamdulillah sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sekian materi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.